Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk melakukan private placement dan akan membuyback sahamnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo bisa kita lihat hari Rabu kemarin masih naik 3% lebih ke 67. Dan jika kita perhatikan secara tren, GoTo saat ini memang masih belum oke secara tren. Untuk tren yang benar masih bergerak sangat downtrend, saat ini juga masih gagal naik di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan, GoTo sampai saat ini masih kuat berada di atas zona support 60-65. Jadi jika kita perhatikan di sini, sebelumnya memang sempat mengetes angka 60 walaupun sempat berada di bawah 60, tapi secara pergerakan ini masih bisa rebound dan naik di atas 60. Satu GoTo sempat naik tinggi dan berada di atas garis EMA 150. Dan sekarang GoTo kembali melemah menuju zona ini dan mencoba untuk bangkit. Tapi tetap sampai saat ini atau minggu ini masih tertahan di garis EMA 50 yang saat ini sekitar angka 70. Tapi hari Rabu ini sempat melemah ke angka 65 tapi masih bisa bertahan dan rebound. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 3% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga hari Rabu kemarin masih masuk akumulasi. Dan secara keseluruhan jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini, asing masih masuk akumulasi saham GoTo. Apalagi kalau pemberitaan bahwa GoTo akan melakukan private placement dan akan minta persetujuan di RUPS. Selain private placement, ada juga rencana untuk buyback. Dan untuk buyback rencananya itu mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juni tahun 2025. Tapi sama itu harus minta restu dulu di RUPS. Dan GoTo merupakan salah satu saham yang memang masuk watchlist kami untuk minggu ini. Karena memang cara pergerakan dari sebelumnya sudah kami coba pantau di sekitar daerah support 60. Dan sekarang sebenarnya sudah mencapai target take profit di garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman masih hold saham GoTo, misalnya saat ini masih bisa di hold, kan cara pergerakan ini masih ada potensi untuk masih melanjutkan higher low-nya dan masih berpotensi untuk kembali naik mengetes angka 70 minggu depan. Dan GoTo akan menarik apabila memang berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka GoTo ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya dan mulai menuju garis EMA 150 di sekitar 80 sampai 81. Jadi GoTo apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, tetap karena saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50, saya lebih menyarankan untuk coba wait and see. Apabila bisa dapat di sekitar angka 60, maka akan lebih oke. Jadi saat ini wait and see dulu, bisa buy on breakout atau apabila gagal break, tunggu kembali di sekitar zona 60 ini. Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham LSIP yang sebenarnya juga masuk watchlist kami untuk minggu ini. Untuk kami buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 150. Kan secara pergerakan LSIP juga sudah mulai membaik, tapi ternyata minggu ini LSIP gagal naik di atas garis EMA 50 sehingga belum layak untuk di entry. Jadi minggu ini beberapa kali mencoba untuk naik di atas 90, belum sempat menyentuh garis EMA 150 di 910. LSIP ternyata gagal dan hari Rabu malah turun 3% lebih ke 865. Dan jika kita perhatikan penurunan ini ada distribusi besar dan asing juga satu minggu ini masih keluar. Jadi untuk LSIP saat ini masih belum layak untuk entry karena gagal break garis EMA 150 dan malah sudah turun kembali di bawah garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Dan karena candle hari Rabu kemarin lumayan solid, hati-hati LSP berpotensi kembali turun mengetes support 850. Apabila tembus, masih ada potensi menuju support di 800. Jadi LSP saat ini apabila mau entry, supaya aman wait and see dulu. Dan selain itu, saham yang kami masuk ke watchlist yang bisa kita lihat tadi itu Medco. Ini juga masuk watchlist kami karena saat ini dekat dengan support EMA 150 dan bisa kita perhatikan sampai saat ini Medco masih bisa bertahan di support 1300. Jadi hari Rabu masih naik 1% lebih ke 1315. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing setelah sebelumnya distribusi hari Rabu kemarin masuk akumulasi dan kenaikan 1% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi Medco menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 140 atau 1300, menurut saya masih bisa wait and see dulu kembali di sekitar 1300.
sampai harga 1280 untuk target entry-nya. Dan target take profit untuk Medco saat ini di garis EMA 50 sampai 1400. Jadi walaupun ada potensi untuk bertahan dari rebound dari garis EMA 150, tetap ingat garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Apabila sudah berhasil rebound mencoba untuk melewati target harga ini Medco masih gagal, tetap Medco masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes garis EMA 150 atau malah turun menembus garis EMA 150. Jadi untuk Medco masih bisa dipantau untuk coba swing. Dan sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Telkom. Bisa kita perhatikan Telkom secara pergerakan saat ini masih belum oke. Sebelumnya berhasil rebound dari harga 3000, tapi bisa kita perhatikan di sini mencoba untuk break 3150, ternyata Telkom masih gagal. Dan seperti penjelasan saya di video sebelumnya, menurut saya Telkom baru menarik untuk entry apabila memang terkonfirmasi berhasil break 3150. Dan seperti yang selalu saya jelaskan ke teman-teman, walaupun candle ditutup di atas 3150 itu belum terkonfirmasi break secara candle. Kan secara candle ini bisa kita lihat belum ada candle yang berada di atas 3150. Jadi selalu candle menyentuh atau berada di sekitar resistennya, sehingga ini belum terkonfirmasi. Walaupun candle tanggal 30 April ini candle hijau yang solid, tetap saja tanggal 2 ternyata tetap turun. Ini juga sama tanggal 3 Mei walaupun ditutup di atas 3150, secara candle ini belum terkonfirmasi. Dan ternyata tanggal 6 Mei kembali turun buat 3150, sehingga ini masih belum menarik, belum layak untuk entry. Dan jika kita perhatikan di sini tanggal 7 Mei sempat rebound lagi candle hijau, memberikan harapan, tapi tetap hari Rabu kemarin kembali mengetes 3150, tetap masih gagal naik di atas target harga ini dan kembali melemah. Dan ingat, ex-date dividen untuk Telkom di tanggal 16 Mei. Jadi apabila teman-teman ingin mendapatkan dividen, teman-teman masih bisa pantau untuk saham Telkom, tapi untuk entry pelan-pelan wait and see dulu. Karena saat ini masih gagal naik di atas 3150, coba tunggu di sekitar support 3000. Apabila teman-teman memang ingin entry untuk mendapatkan dividen. Tapi apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, hanya memanfaatkan momentum dividen ini, tetap menurut saya paling aman adalah wait and see, dan jangan sampai teman-teman terkena dividen trap. Oke, jadi untuk Telkom bisa kita perhatikan di sini. Asing 2 hari terakhir memang sudah mulai masuk, tapi akumulasi masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan. Dan penurunan hari Rabu kemarin ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Telkom tetap saya lihat cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah kembali menuju harga supportnya di 3000. Jadi paling aman apabila mau entry, coba tunggu di sekitar zona ini. Apabila Telkom mendekati 3000 masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, teman-teman ingin coba entry, menurut saya baru lebih aman untuk coba entry di sekitar harga 3000. Dan ingat, 3150 sampai saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Jadi jadikan target harga ini untuk target swing atau target trading jangka pendek. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.